Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Gilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ken Arok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Kertajaya begitu panik karena dua putrinya yang rencananya akan dijodohkan dengan Mapanji Rogomurti, orang yang dipilih raja yang dianggapnya sebagai orang yang mampu mengatasi kekacauan-kekacauan di Kediri, dengan terang-terangan ditolak oleh Wandan Prita dan juga oleh adiknya. Oleh sebab itu, keadaan raja semakin panik. Ternyata orang yang dicintai oleh anaknya, yaitu Ronggo Lampitan, yang juga sebagai incaran raja untuk dikejar, dibunuh, ternyata Ronggo Lampitan lolos atas rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Kediri, yaitu Prabu Sri Kertajaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, keadaan semakin kacau karena Ronggo Lampitan sudah melarikan diri ke timur, dan di sana di Kandangan dia membangun benteng pertahanan untuk melawan Kediri. Nah, oleh sebab itu usaha dari Prabu Kertajaya agar mendapatkan dukungan dari rakyat untuk memberantas pemberontak, maka dipanggillah yaitu pendeta yang berasal dari Bali. Kemudian oleh pendeta dari Bali itu, Raja Kediri yaitu Prabu Sri Kertajaya diangkat menjadi penjelmaan Dewa Brahma. Dengan demikian diharapkan supaya rakyat takut terhadap raja, karena raja adalah penjelmaan Dewa Brahma, dan dengan demikian juga mendapatkan dukungan dari para Brahmana agar dirinya mendapatkan sebuah dukungan yang besar dari kaum Brahmana. Tetapi apa yang terjadi terhadap pengangkatan Raja Sri Kertajaya ini menjadi penjelmaan Brahma, Dewa Brahma yang diagungkan oleh para pengikut agama Hindu. Dan sekarang raja yang kejam itu menobatkan dirinya sebagai penjelmaan Dewa Brahma. Sungguh sangat ironi, dan akhirnya menjadi bahan ketawaan para kaum Brahmana yang ada di Kediri, sehingga cepat menyebar berita itu, dan di mana-mana rakyat menertawakan atas pengangkatan rajanya sebagai penjelmaan Dewa Brahma. Nah, ini yang menjadikan raja semakin marah terhadap rakyat, khususnya kepada kaum Brahmana. Oleh sebab itu, Raja Kertajaya
segera memerintahkan untuk mengusir kaum Brahmana itu. Dan apa akibatnya? Di mana-mana terjadi penyiksaan kaum Brahmana, dan di mana-mana di wilayah Kediri, kaum Brahmana dipaksa untuk pergi meninggalkan Kediri. Maka berbondong-bondonglah kaum Brahmana ini untuk pergi menuju ke timur, yaitu minta perlindungan Ronggolampitan. Sebaliknya bagi Ronggolampitan, ini merupakan sesuatu yang sangat bagus. Maka ditampunglah para Brahmana itu. Mereka ditampung di kandangan sebagai benteng pertahanan, yaitu Ronggolampitan yang dianggap sebagai pemberontak oleh Raja Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita beralih ke Padang Karautan. Di Padang Karautan, di atas rumah panggung, rumah yang dibangun di atas pohon, di sana ada orang tua yang sedang menoleh ke kiri dan ke kanan, mendongak dengan pandangan yang jauh. Entah apa yang ditunggu. Sepertinya dia menunggu seseorang. Dia itu adalah Brahmana, yaitu pendeta Loh Gawe. Dia sedang menunggu. Yang ditunggu tidak lain adalah pemuda tamunya, yaitu Prameswara, yang berpamitan pergi beberapa hari untuk menuju ke kota. Nah, sekarang kudanya sudah kelihatan, berarti sudah dekat untuk mencapai Padang Karautan. Maka tidak lama kemudian Prameswara menambatkan kudanya dan langsung naik tangga menuju ke tempat Brahmana, yaitu pendeta Loh Gawe. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di rumah panggung, maka pendeta menanyakan, "Wahai anak muda, apakah kamu sudah bertemu dengan orang tuamu?" Maka pemuda itu mengatakan, "Aku sudah menemukan ibuku, dan saya juga menemukan adikku perempuan. Tetapi saya tidak menemukan ayahku. Kata ibuku, sekarang ini dia sedang mendapatkan tugas ke timur. Entah kapan pulangnya. Katanya sudah 2 bulan pergi." "Loh, tapi kenapa kamu harus kembali ke sini? Kan lebih bagus kamu tinggal dengan ibumu. Katanya ibumu adalah istri dari pejabat penting." Benar. Ternyata ayahku adalah Rogomurti. Ayahku adalah Rogomurti, orang yang aku cari selama ini. Dan pendeta, aku tidak mau tinggal di tempat ibuku. Karena mengapa aku harus tinggal? Aku saat kecil dibuang oleh keluarga. Kenapa sekarang aku harus tinggal bersama ibuku?
Bahkan aku akan membunuh ayahku. Rogomurti itu. Sayang sekali pendeta. Loh, kenapa? Sebetulnya aku sudah ketemu ayah saya itu 1 bulan yang lalu. Saat itu aku bersama Swasti Probowati melakukan pengembaraan. Swasti Probowati mencari ayahnya. Aku juga mencari ayahku. Sama. Kemudian aku bersama Probowati adalah saudara seperguruan yang diajarkan bersama oleh hantu laut yang namanya aslinya adalah Praban. Jadi Praban ini adalah paman dari Swasti Probowati. Secara kebetulan, karena saat aku bertanya kepada Ki Ajar Kembang Ayun, ayah angkat saya, bahwa orang yang mengetahui tentang siapa ayah dari saya ini adalah orang yang namanya hantu laut. Nah, maka saya mencari orang yang namanya hantu laut. Ternyata di tengah perjalanan saya bertemu dengan Swasti Probowati yang saat itu sedang mengalami masalah karena dikeroyok oleh 3 bigal. 3 laki-laki perkasa yang membegal Swasti Probowati. Orang-orang itu adalah pembegal. Akhirnya saya bisa menolong. Dan mulai saat itulah, karena tujuannya adalah Probolinggo, yang mana pamannya yang namanya Praban atau hantu laut itu yang dicari. Tentu saja tujuan saya sama, karena saya juga mencari hantu laut. Ini ketemu keponakannya, dan keponakannya mau menuju ke pamannya, maka saya ikut. Dan akhirnya saya bertemu dengan Praban, orang yang mendapatkan julukan hantu laut, yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Maka saya di sana diajari berbagai macam ilmu. Nah, kemudian saya dipersaudarakan dengan Swasti Probowati. Setelah saya diajari ilmu, disinilah saya mendapatkan sebuah ilmu tingkat tinggi, yaitu pukulan terakhir atau jurus terakhir dari perguruan Pasir Butah, yaitu perguruan yang dimiliki oleh ayahnya Swasti Probowati yang namanya adalah Biku Sambu. Sedangkan Biku Sambu itu memiliki saudara, yaitu adik namanya Praban atau hantu laut. Nah, saya pada waktu itu setelah mendapatkan pelajaran itu, kemudian mendapatkan pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana caranya mengolah batin sehingga bisa menggerakkan sesuatu. Sehingga apabila udara diolah dengan kekuatan inner power, yaitu kekuatan bawah sadar, maka angin udara bisa menjadi angin bisa menjadi besar, bahkan bisa disetting memutar seperti puting beliung. Itulah ilmu yang saya dapatkan dari Praban si hantu laut. Nah, ketika saya berkelana berdua
Saat itu saya dipesan oleh Praban, guru saya, jangan pernah kamu jatuh cinta, karena kamu sudah saya persaudarakan. Karena itu kamu jangan pernah melakukan hubungan suami istri atau kamu menikah. Itu adalah pesan. Nah, di tengah perjalanan saya menuju ke sebuah desa namanya Pasir Wutah. Pasir Wutah itu adalah nama sebuah desa yang ada di pesisir. Nah, kemudian saya menuju ke sana. Ternyata Pasir Wutah itu asalnya dari pesisir selatan. Kemudian nanti Pasir Wutah sebagai perguruan pindah ke Gunung Penanggungan, dibawa oleh Biku Sambu, yaitu ayahnya Swasti Probowati. Nah, sekarang saya ini bersama Swasti Probowati menuju ke tempat asalnya, yaitu Pasir Wutah, sebuah desa yang ada di pesisir selatan. Maka sebelum sampai saya ke sana, bertemulah dengan seseorang yang sudah pingsan di atas kuda, sehingga kudanya ini hanya berjalan, tidak berlari. Kemudian saya tolong orang itu. Lukanya begitu parah. Akhirnya setelah saya rawat dengan Swasti Probowati, akhirnya orang ini bisa siuman. Dan setelah itu saya rawat, saya beri makanan, saya beri minuman, saya bersihkan semua kotoran-kotoran. Dan akhirnya orang ini sehat kembali. Dan orang itu mengucapkan terima kasih dan selanjutnya melanjutkan perjalanan. Saya pun demikian. Saya juga melanjutkan perjalanan menuju ke Pasir Wutah. Ternyata setelah sampai di Pasir Wutah, di sana sudah ada Praban, yaitu guru saya, pamannya Swasti Probowati. Hantu laut itu bercerita bahwa baru saja terjadi sebuah pertempuran hidup dan mati antara dua bersaudara, saudara kembar, yaitu Biku Sambi dan Biku Sambu. Sedangkan yang menjadi saksi adalah adiknya, yaitu Praban. Ternyata pertempuran itu dimenangkan yang tua, yaitu Biku Sambi yang menang. Biku Sambu meninggal. Dan Biku Sambu itulah adalah ayah dari Swasti Probowati. Setelah itu mayat sudah dikuburkan. Kemudian Swasti Probowati dan Prameswara berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam hati Prameswara dan Swasti Probowati mengatakan, jangan-jangan orang yang ditolong itu adalah Biku Sambi yang membunuh ayahnya, yang membunuh saudaranya, yaitu Biku Sambu, ayah dari Swasti Probowati. Akhirnya orang ini dikejar. Orang ini dikejar. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum Swasti Probowati dan Prameswara ini mengejar orang itu, maka sekali lagi Praban, gurunya yang mendapat julukan hantu laut itu, benar-benar mewanti-wanti bahwa antara Swasti Probowati dengan Prameswara jangan pernah jatuh cinta,
Karena kamu adalah saudara seperguruan, tidak boleh kamu melakukan hubungan suami istri atau melakukan pernikahan. Tetapi di hadapan gurunya, mereka berdua manggut-manggut. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Dia sudah menikah. Bahkan saat itu Swasti Probowati itu sudah hamil muda. Tetapi bagaimana? Karena kemana-mana berdua berbulan-bulan, akhirnya hal itu tetap disembunyikan di hadapan gurunya, yaitu hantu laut. Setelah itu dia mengejar orang yang sedang luka parah. Setelah itu hampir saja matahari terbenam, orang itu berhasil ditemukan. Maka orang ini di stop perjalanannya, berhenti. Tentu saja orang yang namanya Biku Sambi itu berhenti. Kemudian Swasti Probowati menanyakan, apakah benar kamu yang namanya Biku Sambi? Benar, aku Biku Sambi. Kamu siapa? Bukankah kamu yang menolong saya, yang merawat saya? Benar. Kalau kamu memang benar Biku Sambi, kamu yang membunuh Biku Sambu, saudaramu sendiri. Benar. Tapi pembunuhan itu dilakukan dengan adik. Karena saya sudah berjanji untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Dan itu sudah disaksikan oleh adiknya sendiri, yaitu Praban. Sehingga pembunuhan itu dilakukan dengan adil. Berarti saya tidak melakukan pembunuhan. Tetapi ini memang sebuah pertempuran hidup dan mati. Baiklah kalau begitu. Perkenalkan, aku adalah anaknya Biku Sambu. Aku Swasti Probowati. Betapa terkejutnya yang namanya Biku Sambi mendengar kata-kata wanita muda di hadapannya. Dalam hatinya, Biku Sambi mengatakan bahwa wanita yang ada di hadapannya itu adalah putranya yang sudah sejak bayi dirawat oleh Biku Sambu di Pasir Wutah, di lereng pegunungan Penanggungan. Tetapi karena sekarang ini dalam keadaan yang seperti itu, mau tidak mau Biku Sambi pasti akan mengatakan, kalau benar kamu mau apa? Aku menuntut balas kematian ayahku. Tentu saja bagi Biku Sambi tidak gentar, karena dia adalah orang yang memiliki ilmu tinggi. Biku Sambi mengatakan, wahai anak perempuan, kamu mau melawan aku? Kamu mengira aku luka parah akan mudah kamu kalahkan? Oh, jangan berpikir seperti itu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku, walaupun aku luka parah.
Maka terjadilah pertempuran antara Swasti Probawati yang sudah memiliki ilmu-ilmu dari Pasir Wutah, bahkan diwarisi pukulan jurus pamungkas dari Pasir Wutah. Tetapi tetap saja, walaupun Biku Sambi ini dalam keadaan luka parah, Biku Sambi bisa mengatasi Swasti Probawati. Bahkan dalam pertempuran itu, entah itu disengaja atau tidak, andai kata Biku Sambi ini mau, maka Swasti sudah berulang kali kena pukulan. Tetapi sepertinya Biku Sambi ini mungkin di dalam hatinya masih punya belas kasihan karena yang dihadapi ini adalah putrinya. Tetapi ketika Swasti Probawati menggunakan pedangnya, maka kali ini Biku Sambi tidak mau dia terbunuh dengan pedang yang terhunus di tangan Swasti Probawati. Akhirnya Biku Sambi melakukan serangan yang sangat mengejutkan Swasti Probawati, dan hampir-hampir saja Swasti Probawati terbunuh oleh pukulan maut dari Biku Sambi ini. Dalam keadaan terjepit itu, akhirnya Prameswara turun tangan, dan Swasti Probawati yang hamil muda itu dipersilahkan untuk menyingkir. Sekarang Prameswara yang menghadapi. Ternyata Prameswara dengan mudah mempermainkan Biku Sambi yang memang luka parah, sehingga pertarungan itu benar-benar tidak seimbang. Tetapi hebatnya, Biku Sambi masih tetap bertahan. Dan saat Prameswara mau mengakhiri pertempuran itu, tiba-tiba ada suara keras yang datang dari belakang, "Hentikan!" Kemudian Prameswara menoleh ke belakang. Ternyata orang yang menyeru untuk menghentikan itu tidak lain adalah Wong Agung, yaitu Ki Ajar Pratonggopati, yang bersama dengan Dewi Norosari, yaitu adiknya. Akhirnya Wong Agung langsung mendekat, segera memerintahkan kepada Biku Sambi untuk segera pergi. Tentu saja ini merupakan kesempatan emas bagi Biku Sambi untuk melarikan diri, karena dirinya memang sudah luka parah. Nah, akhirnya setelah Biku Sambi ini pergi, kemudian mereka semuanya digiring oleh Wong Agung ke sebuah tempat yang rindang. Kemudian Wong Agung mengatakan, "Kamu sebagai seorang kesatria tidak boleh membunuh orang yang dalam keadaan lemah, sudah terluka parah. Paman kok sampai di sini? Paman sedang apa?" Akhirnya Wong Agung bercerita, "Wahai Prameswara, perguruan Badran Arus sudah dalam keadaan morat-marit karena Ki Ajar Kembang Ayu pergi menuju ke Gua Angsa, yaitu di Gunung Kelut. Kemudian anaknya Mahesa Branjang tidak tega ayahnya yang sudah tua, akhirnya pergi menyusul. Kemudian anaknya Mahesa Branjang, yaitu Kendrahastri, juga minggat sampai sekarang ini
belum pulang. Akhirnya aku mencari Ken Rahastri. Dan juga saya punya rencana menyusul Ki Hajar Kembang Ayun menuju ke Gua Angsa, yaitu di kaki Gunung Kelur. Sehingga sekarang keadaan Badran Arus sudah saya serahkan kepada murid-murid senior di sana. Begitu, Paman. Nah, kemudian ini siapa wanita ini? Paman, perkenalkan. Ini adalah Swasti Probowati. Swasti Probowati? Iya. Ini adalah dari perguruan Pasir Wutah di lereng Gunung Penanggungan. Ini putri Biku Sambu, guru perguruan Pasir Wutah. Apakah kamu sudah menikah? Maka yang namanya anak muda Swasti Probowati dan Prameswara ini hanya tersenyum saja. Karena di sana ada Dewi Norosari yang juga menaruh simpati kepada Prameswara. Karena selama di Badran Arus dia menyukai kakaknya itu karena saudara. Tetapi setelah tahu kalau kakaknya itu adalah bukan kakak kandung, maka benih-benih cinta dari Norosari ini tumbuh. Tetapi karena sekarang Prameswara sudah ada pendamping seorang wanita, sehingga Dewi Norosari mulai menjaga jarak. Nah, begini. Mengapa aku mencegah kamu membunuh orang itu? Dia itu adalah saudara dari Biku Sambu. Kalau begitu, Swasti Probowati ini dengan orang itu berarti paman. Karena Biku Sambi dengan Biku Sambu itu saudara. Kemudian orang yang namanya Biku Sambi itu setelah meninggalkan Pasir Wutah, kemudian menuju ke Kediri. Sekarang ini dia menjadi panglima perang Kediri. Itu tadi bukan orang main-main. Itu adalah Mapanji Rogomurti, yang nama kecilnya adalah Biku Sambi. Bukankah kamu mencari orang yang namanya Rogomurti? Itu tadi adalah ayahmu. Untung saja aku hadir. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana anak membunuh orang tuanya. Betapa terkejutnya yang namanya Prameswara. Karena orang yang mau dibunuh itu memang sasaran yang dicari, yaitu Rogomurti adalah Biku Sambi. Setelah itu dia terhenyak dalam hati. Loh, kalau Rogomurti itu adalah ayah yang dicari Swasti Probowati, berarti dia juga ayahnya. Swasti Probowati juga ayah saya. Loh, dia baru sadar. Makanya gurunya melarang yang namanya Swasti Probowati dengan Prameswara jangan sampai jatuh cinta. Ternyata antara Swasti Probowati dengan Prameswara itu adalah bersaudara, tunggal ayah.
Akhirnya Prameswara hanya bisa menundukkan kepala. Demikian juga Swasti Probowati. Tetapi untung yang namanya Norosari dan Wong Agung Pratonggopati tidak tahu. Disangkanya karena Swasti Probowati itu adalah anaknya dari Biku Sambu. Berarti antara Biku Sambu dengan Biku Sambi adalah saudara. Sehingga Swasti Probowati dengan orang itu tadi hanya paman. Untung hanya itu yang diketahui oleh Wong Agung dan Norosari. Sehingga rahasia ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Swasti Probowati dan Prameswara. Setelah itu, gejolak hati Prameswara sudah tidak bisa terbendung. Demikian juga Swasti Probowati, dia melakukan kesalahan besar. Tidak mau menurut Praban, gurunya. Akhirnya mereka berpamitan untuk pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu Swasti Probowati minta izin. Ternyata dia tidak kembali. Dia naik kuda malam hari, entah kemana. Demikian juga Prameswara kemudian mengejarnya. Sedangkan Pratonggopati dan Norosari kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari saudara seperguruan, yaitu Ki Ajar Kembang Ayu di Gua Seribu Angsa di kaki Gunung Kelut, Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pendeta Logawe yang mendengarkan cerita itu sampai-sampai dia terbengong-bengong. Karena apa? Sungguh sangat menarik ceritanya. Akhirnya Pendeta Logawe mengatakan, ternyata aku tidak salah melihat kamu, anak muda. Aku melihat kamu penuh dengan masalah. Ternyata benar. Kehidupanmu penuh dengan masalah. Dan masalah ini sungguh sangat pelik. Sampai-sampai kamu menikah dengan Mbak Yumu sendiri. Dengan kakakmu sendiri. Nah, kemudian apakah kamu sudah ketemu dengan Swasti Probowati yang katanya sudah hamil? Belum, pendeta. Justru itu saya mencari adik saya, Ken Rahastri, anaknya Maheso Beranjang, juga mencari istri saya yang juga Mbak Yu saya. Baiklah, kalau begitu besok kamu akan saya pertemukan dengan Ken Arok untuk menyampaikan rencana-rencana ke depan. Baiklah, saya menurut saja, pendeta, dan mohon bimbingan dan arahan dari pendeta. Baiklah, jangan khawatir. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah nanti Prameswara bisa ketemu dengan Ken Arok? Dan bagaimanakah pertemuan itu? Apakah pertemuan dalam keadaan baik-baik atau sebuah pertempuran? Oleh sebab itu, pemirsa, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.